Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang yang Abian Base pada hari Jumat 15 Juli 2022. Berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang penuh kasih dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan memulai hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam kami beristirahat. Sehingga pagi hari ini Tuhan anugerahkan kembali kepada kami hari yang baru. Biarlah hari ini akan menjadi hari yang penuh kasih dan anugerah, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami akan mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Biarlah hanya firman-Mu yang berperkara dalam kehidupan kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah tentang kunci iman. Bacaan kita terambil dari Mazmur 85 ayat 10-11 dan Roma 5 ayat 1. Mazmur 85 ayat 10-11. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan cium-ciuman. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci iman itu adalah tema yang kami angkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di tangan saya ada kunci. Kunci ada yang agak besar, mulai yang kecil, dan bahkan ada yang kecil. Saya ingin berbicara tentang kunci. Kunci itu pada umumnya, dan umum kita lihat, kunci itu tidak akan lebih besar dari pintu. Bahkan ukurannya lebih kecil dan sangat kecil kalau dibandingkan dia sepersekian dari ukuran pintu. Dan dia juga lebih kecil dari apa yang bisa dibuka oleh pintu, yaitu sebuah ruangan besar yang bisa kita buka. Dia bisa ruangan, dia bisa halaman atau apapun yang ada di depannya. Dengan kunci ini kita bisa membukanya. Apa hubungan antara kunci dengan perikop kita pada pagi hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 85 ayat 10-11 disampaikan bahwa sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kita sering sekali mencari keselamatan. Kita sering sekali mencari sukacita. Kita sering sekali mencari damai sejahtera di mana-mana. Tetapi pada hari ini kita disampaikan bahwa sesungguhnya keselamatan, kasih, sukacita, damai sejahtera itu ada pada kita yang dekat pada Tuhan. Jadi Dia tidak jauh. Tetapi kenapa sering sekali kita mengalami hal-hal yang merasa diri kita tidak sedang damai, kita tidak sedang sukacita, dan kita tidak memiliki kasih? Hal ini tentu menjadi pertanyaan. Kenapa hal itu terjadi? Padahal dalam firman yang jelas dikatakan Dia dekat pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam perenungan dari firman ini, bahwa ada satu hal yang harus kita peroleh. Apa itu? Seperti kita membuka pintu, seperti kita membuka ruangan, kita memerlukan sebuah kunci. Kunci ini akan membuka mata hati kita, mata batin kita, perasaan kita,
sehingga kita mengetahui sebenarnya di dalam hidup kita yang dekat Tuhan ini banyak sekali kasih karunia yang diberikan Tuhan. Nah, bagaimana kita menemukan kunci untuk membuka hal-hal itu? Dalam Roma 5 ayat 1 disampaikan di sini adalah, sebab itu kita dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam kasih sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kuncinya adalah ada pada iman. Iman akan membukakan bagi kita bahwa Tuhan itu kasih. Iman akan membukakan bagi kita Tuhan itu damai. Iman akan membukakan bagi kita kesejahteraan hanya datangnya daripada Tuhan. Sehingga ketika kita berbicara tentang apa yang bisa kami lakukan untuk merasakan kasih Tuhan yang begitu besar ini dalam hidup kami, kuncinya hanya satu, yaitu iman. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 disampaikan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sungguh sesuatu yang sangat sebenarnya simple sekali, yang bisa kita pakai dasar dalam kehidupan kita ketika kita ingin merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hari-hari kita. Sudah dibuktikan oleh banyak nabi-nabi, sama dibuktikan oleh sangat banyak umat pilihan Tuhan, bahwa dengan iman mereka bisa menghadapi segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, hanya dengan iman. Kuncinya adalah iman. Ketika hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sakit, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kesesakan dalam ekonomi yang dihadapi, atau permasalahan keluarga yang dihadapi, atau hal-hal lain yang sudah Bapak Ibu rasa tidak ada harapan, kembalilah pada satu hal. Kunci dari segala sesuatu kita mensyukuri segala hal dan merasakan segala hal dan menikmati segala hal dari kasih Kristus adalah iman. Mari kita kuatkan iman kita dengan tetap berpengharapan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dan jalan kehidupan kita. Dan iman akan membuktikan kepada kita segala sesuatu yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Selamat menikmati hari ini dengan berpegang pada kunci iman untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu dikuatkan dalam iman kepercayaan kami hanya kepada Tuhan saja. Hari ini Tuhan, kami perserahkan dan pertaruhkan hanya di dalam kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hari ini berkat, kasih, dan karunia Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Mari kita membagikan kasih kita kepada setiap orang, sehingga kita akan menjadi saluran berkat bagi semua umat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.